Eh, kita melihat PPATK bahkan juga menyebut akan ada peningkatan pencucian uang jelang Pilpres 2024. Nah, Perludem sendiri seperti apa melihatnya? Ya, ini memang menjadi catatan yang sangat krusial ya, karena harus diakui bahwa banyak sekali pernyataan dan juga itu yang sudah terbukti politik kita berbiaya tinggi. Tetapi biaya tinggi itu tidak tercerminkan di dalam laporan dana kampanye. Kalau Mbak Adisti melihat laporan dana kampanye dan membedah laporan dana kampanye, angkanya semua itu masuk akal. Jadi tidak ada tuh yang miliaran, puluhan miliar yang disebutkan dikeluarkan caleg untuk memenangi pemilu. Yang dilaporkan itu semua masuk akal dalam angka-angka yang sangat wajar dan angka yang nominal yang bisa dikatakan kita pun masih bisa maju di proses pemilu. Tetapi kan keluhannya ini politik biaya tinggi, itu pertama. Berarti laporan dana kampanyenya tidak mencerminkan politik biaya tinggi tadi. Jadi ada disparitas antara akuntabilitas dengan realitas yang ada di lapangan. Yang kedua adalah soal tadi kasus-kasus pencucian uang. Yang bahayanya itu adalah Mbak, karena politik biaya tinggi melahirkan kebutuhan pendanaan yang besar dan itu beredar di ruang-ruang ilegal yang tidak bisa kita akses akuntabilitasnya. Maka karena dia di ruang-ruang ilegal, maka sumber dananya kan juga ilegal. Disitulah potensi masuk, misalnya bisa jadi uang-uang hasil kejahatan lingkungan, seperti PPATK sebutkan, uang-uang hasil tindak pidana korupsi, atau uang-uang hasil dari sumber yang dilarang oleh negara. Kan tidak boleh tuh perjudian, narkoba, dan seterusnya. Bahkan konon katanya juga ada aliran uang narkoba. Nah pertanyaannya, ketika dana itu masuk kepada seorang pembuat kebijakan atau pengambil keputusan yang dipilih melalui pemilu, apa yang mereka harapkan? Pasti imbal balik kan? Nah, imbal balik apa yang bisa diberikan? Meskipun parlemen misalnya adalah kolektif kolegial, tapi ada ruang-ruang yang kemudian itu berbahaya. Pembuatan kebijakan, lalu kemudian penganggaran, dan lain sebagainya, termasuk perizinan misalnya, perizinan yang bisa dikeluarkan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis dan merugikan. Nah ini yang menurut saya Bang Doli berkali-kali selalu menyampaikan ada moral hazard yang harus kita eliminir di dalam pemilu. Moral hazardnya itu apa? Satu, jual beli suara, nanti Bang Doli bisa menambahkan kalau kurang gitu ya. Jual beli suara, nah uang-uang ilegal itu banyak dipakai untuk juga kepentingan ilegal. Kepentingan ilegalnya apa? Tadi menyuap pemilih, vote buying, jual beli suara, dan dalam beberapa hal menyuap penyelenggara pemilu untuk kepentingan rekayasa hasil. Jadi dia tidak hanya berhenti pada sumber uang yang ilegal, tetapi juga penggunaannya yang juga ilegal, dan akhirnya adalah dampaknya keterpilihan yang tidak berkontribusi bagi kepentingan orang banyak begitu. Oke, Bang Doli, bagaimana Anda mencermati ini? Jangan sampai kemudian akan ada ruang-ruang gelap, ada uang ilegal untuk penggunaan ilegal. Ya, tentu pertama dengan aturan ya, dengan regulasi yang kita susun. Makanya dari awal sebetulnya kami di Komisi 2 itu mendorong supaya semua regulasi, termasuk yang paling prinsipil misalnya seperti undang-undang, itu harus juga sudah mulai mengatur secara detail ya, bagaimana kita mengantisipasi atau menghilangkan lah praktek-praktek moral hazard seperti yang tadi disampaikan itu ya. Nah jujur saja memang sampai sejauh ini aturan kita tuh memang belum lengkap, belum detail gitu. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya lebih sangat berharap pada dua institusi ya. Yang pertama KPU yang memang bisa menerjemahkan dengan fasilitas undang-undang yang ada gitu ya, dibuat semaksimal mungkin untuk menghindari praktek-praktek moral hazard itu. Nah yang kedua ya itulah fungsi dan guna keberadaan Titi dan kawan-kawan bersama dengan masyarakat sipil ya, yang terus harus memonitor, mengontrol gitu ya, mengawasi, nggak jenuh-jenuh berhenti menyuarakan gitu ya, sehingga memang ya kalau misalnya semua sirkumstannya mengatakan jangan lama-lama kan pusing juga nih yang ikut kompetisi yang ikut berkompetisi ini gitu. Nah yang bahaya itu kan kalau tidak ada yang mengingatkan gitu ya. Nah tapi ke depan saya kira PR kita masih banyak, termasuk soal regulasi ya. Bagaimana supaya memang pemilu kita ini menjadi pemilu yang bersih, berwibawa gitu ya, sehingga memang
outputnya menghasilkan orang-orang yang memang bisa dipercaya karena memang prosesnya memang betul-betul clear dan sehat. Gitu. Oke, tapi Bang Doli kan kalau di politik tuh ya ada istilahnya ya nggak ada makan siang yang gratis begitu. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan ada imbal politik, ada kemudian yang diharapkan oleh penyokong dana, entah kebijakan yang pastinya yang perizinan tadi disebutkan oleh Mbak Titi. Kalau Bang Doli sendiri seperti apa? Apakah memang ada syarat dan ketentuan berlaku kalau soal itu? Saya kira itu juga sulit untuk bisa dibuktikan. Apalagi misalnya ya kalau buat di pemilu legislatif ya, ini kan jumlahnya banyak ya. Jadi kalaupun misalnya terindikasi ada interaksi, adanya terbangun komitmen antara si calon dengan orang yang ingin membantu kemudian nanti dikompensasikan pada saat dia terpilih. Tidak hanya di pileg tapi juga di pilpres begitu. Nah itu persoalannya kemudian kalau di pilpres mungkin itu akan banyak lebih dimungkinkan ya. Nah lebih berpeluang lah kata begitu. Nah oleh karena itu memang yang kalau misalnya soal dana kampanye ini mungkin ya terhadap proses pilpres ini yang kemudian kita harus lebih watching gitu ya, lebih detail karena memang satu dananya cukup lebih besar ya, kemudian yang kedua ya apa yang tadi dikhawatirkan itu lebih memang mungkin terjadi gitu, karena kan itu langsung kepada soal kebijakan tertinggi ya. Kalau di legislatif ini kan urusannya undang-undang, ya undang-undang ini kan prosesnya juga panjang. Kalau misalnya dibuat komitmennya sekarang, katakanlah begitu ya, itu juga nggak gampang, nggak mudah kemudian nanti di dalam prakteknya itu bisa dilakukan. Tapi intinya adalah bahwa yang paling penting adalah kita semua tahu ya aturan-aturan ini secara rinci. Mana memang yang harus kita tidak boleh lakukan ya dalam rangka mencederai proses demokrasi dan pemilu kita, mana yang tidak. Nah, dari sana kita memang harus kemudian jujur. Nah, jujur itu memang harus didorong. Satu, memang harus dari komitmen dari orang-orang yang terlibat sendiri. Yang kedua dari aturan. Nah, aturannya ke depan saya kira harus kita lebih buat yang lebih lengkap lah kira-kira gitu. Oke, kalau berbicara soal aturan, apa yang perlu diperbaiki? Kalau misalkan yang mengawasi bisa dikatakan hanya Perludem dan juga teman-teman yang lain, perlu nggak sih kemudian juga menggandeng rencana PPATK dan juga KPK di sini? Oh perlu, ya itu yang saya dan kemudian sudah kami dorong ya di dalam aturan dalam undang-undang kita pemilu ini belum banyak pasal-pasal yang mengatur soal mengantisipasi atau kita menghilangkan praktek moral hazard pemilu tadi itu, ya money politics, political transaksional, vote buying dan macam-macam itu ya. Nah termasuk interaksi antara si kontestan dengan pihak-pihak ketiga yang mungkin bisa menitipkan ya agenda-agenda pihak ketiga itu dalam kontestasi politik ini. Nah, itu yang kemudian sekarang jujur harus kita katakan belum lengkap dan nanti ke depan harus kita atur lebih lengkap lagi. Nah, sementara itu belum ada ya memang kita berharap satu kesadaran dari si kontestan, kemudian yang kedua ya pengawasan publik masyarakat yang itu juga tanggung jawab dari penyelenggara pemilu ya KPU, Bawaslu terutama ya untuk kemudian mengajak teman-teman ini menjadi wasit yang jadi bukan hanya sebagai peserta pemilu saja, tetapi juga sekaligus bisa jadi wasit. Ya, kalau kita mengandalkan pengawasannya pada institusi formal Bawaslu atau Titi dan kawan-kawan saja gitu ya, itu kan masih banyak celah atau ruang. Nah, bagaimana sekarang teman-teman KPU, Bawaslu dan kemudian teman-teman masyarakat sipil ini meluaskan ya, mengajak masyarakat itu untuk menjadi wasit rame-rame gitu ya, sehingga kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemilu ini itu bisa ya diungkapkan dan kemudian dengan diungkapkannya itu kan orang jadi
Oke, jadi enggan melanjutkannya, kira-kira begitu. Oke, Mbak Titi sendiri bagaimana? Kemudian perlu nggak sih sebenarnya ada menggandeng PPATK dan juga KPK? Jangan sampai ada celah penyelewengan. Apalagi kita bisa katakan ongkos politik, biaya kampanye, perputaran uang selama masa kampanye ini gede banget. Ya, caranya supaya publik itu mampu ikut mengakses adalah transparansi, Mbak Aristi ya. Jadi mengapa kita selalu minta KPU itu terbuka, transparan? Karena keterbukaan dan transparansi itu adalah pintu masuk bagi partisipasi masyarakat. Kalau kerannya tidak dibuka, kita tahu dari mana? Karena kita tidak punya instrumen pengawasannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlibatan PPATK dan KPK. Ada ruang-ruang yang tidak bisa hanya mengandalkan rezim hukum pemilu. Karena undang-undang pemilunya tadi sudah disampaikan sangat terbatas. Ada Bawaslu sebagai pengawas, tapi Bawaslu tidak punya instrumen untuk menelusuri aliran uang. Ya, betul. Bawaslu tidak bisa menelusuri aliran dana korupsi. Yang dia bisa lakukan adalah memeriksa kepatuhan. Nah, dan juga kemudian apakah yang dibelanjakan itu sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak. Itu pun pendekatannya administratif. Tetapi menemukan apakah ada aliran ilegal dan lain sebagainya, itu ranah yang lebih bisa diperankan oleh PPATK. Dan tidak hanya bisa merujuk kepada undang-undang pemilu, justru undang-undang pencucian uang menurut saya juga harus digunakan. Jadi jangan kemudian seolah-olah urusan ini itu hanya diandalkan kepada regulasi atau hukum pemilu saja. Tapi bagaimana kita bisa mengekspansinya secara komprehensif menggunakan instrumen-instrumen hukum yang sudah ada. Ini kan kejahatan tingkat tinggi, Mbak. Kalau kita bicara soal manipulasi pemilu itu bisa terjadi secara tradisional. Caranya apa? Misalnya mengubah hasil di hari pemungutan suara. Jadi hal-hal yang tradisional lah gitu. Tetapi juga bisa terjadi secara modern. Kecurangan pemilu modern itu apa? Permainan uang tingkat tinggi seperti tadi pencucian uang. Lalu kemudian dana-dana ilegal yang bukan hanya dalam negeri yang bisa dana dalam negeri, tetapi juga dana yang berasal dari luar negeri. Kita tahu lah ya, ada negara-negara yang surga bagi penyimpanan uang begitu karena kebijakan mereka yang sangat fleksibel. Nah, di dalam beberapa pemilu terakhir juga ada isu soal masuknya aliran dana dari luar negeri, misalnya untuk kepentingan politik ditengarai seperti itu. Jadi, bagaimana sinergitas antar institusi negara yang punya otoritas, PPATK, KPK, itu sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah tidak hanya mengandalkan undang-undang pemilu, tetapi instrumen undang-undang pencucian uang, undang-undang tindak pidana korupsi, itu bagaimana juga bisa menjadi pelengkap begitu. Dan terakhir saya kira terobosan di masa yang akan datang, India itu selama masa pemilu tidak boleh ada peredaran uang tunai di atas 50.000 Indian Rupee. Kalau kita konversi sekitarnya 10 jutaan. Nah, oleh karena itu kita di Indonesia tidak punya. Makanya jual beli suara atau vote buying atau politik uang itu susah untuk diproses karena dia terjadi menggunakan cash in hand, uang tunai yang beredar yang tidak bisa dijangkau oleh pelaporan transaksi elektronik. Nah, ke depan undang-undang pembatasan uang kartal atau pembatasan transaksi tunai itu sangat dibutuhkan karena ternyata peredaran uang untuk jual beli suara itu menggunakan uang-uang tunai yang ternyata tidak bisa kita akses ya, aliran ataupun pergerakan dananya begitu. Oke, yang terakhir Mbak Titi, apa yang kemudian harus menjadi bisa dikatakan PR begitu ya, walaupun memang kita tahu ya biaya politik itu memang mahal begitu, namun yang perlu dikhawatirkan adalah jangan sampai ada imbal politik. Iya, oleh karena itu supaya jangan sampai ada imbal politik, tadi seperti Bang Doli sudah sampaikan, publik itu harus berisik begitu. Media juga harus membantu membangun kesadaran kita untuk cermat menelisik akuntabilitas laporan dana kampanye. Selama ini laporan dana kampanye kami pernah menulis penelitian basa-basi laporan dana kampanye hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Apa yang keluar dan apa yang diterima itu tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran itu. Nah, dengan transparansi yang dibuka oleh KPU, kita bersyukur KPU tetap mengatur LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu tidak berhenti hanya di laporan itu, Mbak. Tetapi laporan itu bisa menjadi pegangan kita ketika melihat pejabat publik sedang duduk di jabatannya,
apakah antara penyumbang yang memberikan sumbangan dana kampanye dengan kebijakan yang dibuat itu ada relasi keuntungan. Makanya kemudian pentingnya akuntabilitas dana kampanye, dia bukan hanya berguna sebagai ukuran kita menilai kejujuran dari peserta pemilu di dalam berkontestasi antara apa yang dikeluarkan dengan apa yang dilaporkan, tetapi juga nanti pasca keterpilihan untuk melihat potensi benturan kepentingan antara kebijakan yang diperjuangkan, penganggaran yang dibuat dengan sumber dana kampanye yang dia terima untuk memenangi kontestasi politik. Walaupun yang dilaporkan tadi ya sudah disampaikan ya, hanya pada level permukaan yang kita tidak bisa sampai jauh ke dalam, tetapi kan di sini ada peran PPATK, ada peran KPK yang pasca keterpilihan juga tetap menjalankan fungsinya untuk menjaga integritas keuangan politik kita. Bang Doli, singkat saja, apa yang ingin diperbaiki dan juga seharusnya harus menjadi evaluasi kita, jangan sampai kemudian laporan soal dana kampanye ini hanya sekedar basa-basi dalam tanda kutip formalitas. Ya tadi, pertama saya kira aturannya untuk sekarang tinggal PKPU-nya aja yang kita tunggu bagaimana ada inovasi-inovasi baru ya di dalam pelaporan itu, dan kemudian Bawaslu juga saya kira juga nanti harus membuat peraturan yang bisa lebih kuat untuk bisa mengawasi soal dana kampanye ini. Nah, yang kedua adalah tadi kita mendorong KPU setelah memang menyusun peraturannya itu, Bawaslu juga begitu, ada sosialisasi yang lebih intensif ya, yang frekuensi lebih tinggi untuk mengajak masyarakat paham juga. Kadang-kadang kan gini, masyarakat ini juga mau ngawasin juga nggak paham dia apa yang mau diawasi, gitu ya. Dia nggak tahu. Dan harus mau lapor kemana juga nggak tahu. Yang penting ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Nah, sebetulnya ini yang juga harus kemudian tersosialisasi dengan baik, bahwa mengawasi pun ada caranya gitu ya. Harus tahu apa pelanggarannya, kemudian mau diadukan ke siapa, apa tindak lanjutnya gitu. Itu yang juga paling penting harus diketahui oleh masyarakat banyak. Kita lihat bagaimana nanti seperti apa. Yang jelas kemudian kalaupun caleg ataupun baca pres ini tidak hanya berkuar-kuar bersih, tapi dari yang paling awalnya dulu, laporan dana kampanyenya ini seperti apa. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Doli Kurnia sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Titi juga dari Perludem telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini.